Ade Saptomo menjawab. Baik Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, Ade Saptomo menjawab. Pada siang hari ini saya memperoleh beberapa pertanyaan dan keinginan setelah kuliah umum di program studi Doktor Hukum Bisnis Kepariwisataan program Pascasarjana Universitas Paramadhiwa mengenai hukum dan kearifan lokal dalam bisnis kepariwisataan. Nah, ini akan saya sampaikan secara singkat, mudah-mudahan dapat dipahami Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara Ade Saptomo menjawab, mahasiswa, masyarakat luas, baik nasional maupun internasional. Hukum dan kearifan lokal dalam bisnis kepariwisataan yang menjadi bagian poin yang akan dipublis oleh Paramadhiwa kepada masyarakat luas itu sangat relevan dengan politik hukum Indonesia maupun keadaan sosial budaya masyarakat Bali itu sendiri. Demikian pula masyarakat dunia tentang kepariwisataan. Nah, saya akan menjelaskan beberapa poin penting berkaitan dengan keterkaitan legalitas dan legitimasi mengenai hukum dan kearifan lokal dalam bisnis kepariwisataan. Next, silakan berikutnya. Nah, saya menyampaikan begini ya, yang begitu sederhana, bahwa kearifan lokal itu kalau kita bedah itu hanya dua kata inti, arif dan lokal. Nah, apa itu kearifan lokal? Ini yang menjadi pertanyaan publik. Kearifan lokal yang terdiri dari arif ya, seseorang itu kalau dianggap pandangannya, pernyataannya, pendapatnya, arif itu kalau sudah mempertimbangkan banyak hal. Nah, sehingga sebelum menyatakan, mengungkapkan pandangannya, menyampaikan pernyataannya, supaya berbobot arif, itu banyak pertimbangan yang telah dilakukan. Nah, sehingga kalau saya rumuskan menjadi sesuatu yang diyakini sebagai kebenaran. Kenapa ya? Karena memang telah memperoleh masukan, pertimbangan-pertimbangan, baik buruk, untung rugi, dan seterusnya, oleh sebagian besar warga masyarakat setempat. Nah, oleh sebagian besar warga masyarakat setempat. Kenapa ada kata setempat? Yaitu lokalnya itu. Namun pengertiannya adalah walaupun itu lokal, tetapi secara substansial itu mengglobal substansinya. Tetapi tempat kelahirannya, bentuk pernyataannya, bahasanya itu bersifat lokal, tetapi secara substansial itu dapat dipahami dan berlaku secara universal. Jadi sangat global. Nah, kearifan dimaksud dijadikan rujukan berpikir. Ya, jadi kearifan yang sudah dinyatakan dalam bentuk misalnya pepatah petitik, kemudian ungkapan-ungkapan bijak, itu dapat dijadikan rujukan berpikir, juga dapat dijadikan rujukan berperilaku. Jadi perilakunya itu merujuk kepada ungkapan-ungkapan bijak, atau sebaliknya, supaya gampang, kebijakan-kebijakan tadi ya, yang berbentuk pengetahuan itu mendrive, mengarahkan orang berucap, orang berpikir, orang bertindak. Nah, dengan demikian kalimatnya adalah
bahwa kearifan lokal itu sesuatu yang diyakini sebagai kebenaran oleh sebagian besar warga masyarakat setempat yang dijadikan rujukan berpikir, berperilaku, bertindak, yang hasilnya itu diterima oleh banyak pihak. Nah, jadi kalau pandangan, kemudian pernyataan, pendapat itu tidak diolah melalui proses banyak pertimbangan dan hasilnya juga tidak diterima oleh banyak pihak, baik nasional maupun internasional, baik lokal maupun global, maka itu masih perlu pengujian-pengujian berikutnya agar supaya menjadi sebuah kearifan lokal. Itu pengertiannya. Nah, kemudian coba kita lihat kearifan lokal di masyarakat Bali itu mendapat payung dari legal policy sebuah negara. Jadi pemerintah itu menerbitkan kebijakan-kebijakan. Selanjutnya, ini ada pengertian tentang legalitas kearifan lokal. Seperti tadi yang saya katakan bahwa ada legalitas kearifan lokal dan juga ada legitimasi kearifan lokal. Nah, coba kita lihat legalitasnya dari politik hukum atau legal policy tahun 98 atau 1998 itu sangat tegas dan kentara sekali bahwa negara dan pemerintah itu menerbitkan sebuah kebijakan nasional yaitu otonomi daerah. Jadi di dalam otonomi daerah itu juga ada kebijakan sebelumnya adalah desentralisasi. Artinya apa? Sentralisasi yang sebelumnya itu diatur secara terpusat, sentralisasi dimaksud itu didesentralisasi, didistribusikan ke kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah agar supaya per kabupaten kota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya itu mengeksplor, mengangkat potensi-potensi daerahnya masing-masing dengan lebih dari ratusan kewenangan dari pusat itu ditawarkan. Silahkan kepada daerah yang sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya di Bali, misalnya ya. Jadi di Bali ada provinsi Bali itu juga merespon. Nah, merespon terhadap apa? Nah, kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi tadi itu dipayungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jadi per daerah di seluruh Indonesia itu silahkan mau mengeksplor potensinya masing-masing dalam rangka meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyat masing-masing. Nah, sekarang kami bergerak memfokuskan kepada Provinsi Bali, Bapak Ibu sekalian. Nah, Provinsi Bali itu telah menerbitkan peraturan daerah, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2020 tentang kepariwisataan budaya Bali. Nah, ini sebagai tindak lanjut dari pemerintah Provinsi Bali terhadap tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di sektor pariwisata. Ternyata tidak peraturan daerah tersebut, satu yang saya sebutkan tadi, tetapi juga ada peraturan daerah lain, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Nah, ada dua hal yang diatur di dalam perda-perda itu, yaitu satu budayanya, yang dua adalah
pariwisatanya. Itu yang akan saya dalami, saya sampaikan dalam kuliah umum ini. Nah, coba kita lihat dalam slide berikutnya ya. Nah, di dalam tourism itu ya, pendekatan tourism approaches itu saya pelajari sejak dulu bahwa di seluruh dunia ini sebenarnya destinasi pariwisata itu yang dijual dalam tanda petik ya, yang dipamerkan kepada publik itu adalah kelokalannya, kekasannya, keciri khasannya itu. Ya kalau hotel, pesawat, mobil itu sama ya, di seluruh dunia sama. Tetapi kalau kita lihat nilai kelokalannya, kekhasannya itu masing-masing berbeda. Nah, itu yang dijual, yang didisplay kepada wisatawan. Nah, di dalam kajian kepariwisataan itu ada dua istilah utama sebenarnya. Pertama adalah mengenai backstage dan frontstage. Ya, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara desa penjawab serta mahasiswa-mahasiswa saya dalam kuliah umum ini, coba kita lihat tentang implementasi bisnis pariwisata ya. Jadi implementasi bisnis pariwisata berbasis kearifan lokal dalam backstage, frontstage, dan sometimes itu frontstage from the other countries itu masuk juga. Nah, yang dimaksud backstage itu adalah kearifan-kearifan lokal yang sifatnya sakral, yang tidak bisa, tidak elok dan melanggar etika kalau itu dijual kepada publik, karena memang sifatnya masih sakral. Nah, yang kedua itu ada konsep frontstage. Nah, itu performance-nya, atau profane-nya itu yang dijual kepada publik ya, yang dijual kepada publik ya. Publik itu ingin mengetahui dengan baik, ingin memahami dengan baik tentang kelokalannya, kearifan lokalnya, tentu dikemas. Yang asli, yang backstage itu tadi masih sakral, kemudian yang kedua adalah frontstage, sehingga ada kearifan-kearifan lokal yang dikemas sedemikian rupa supaya menarik bagi wisatawan. Itulah yang disebut sebagai frontstage ya, itu yang dikemas. Nah, nanti kita bicarakan contoh-contoh di negara lain ya. Tetapi kalau kita berkunjung ke negara-negara yang menjual destinasi kekhasan masing-masing, itu selalu saja ada kekhasan negara lain sudah ada di situ, itu ya, sudah di situ. Nah, tetapi saya berpandangan bahwa walaupun ada di situ, misalnya di negara Belanda, di Amsterdam itu ada hasil karya tangan orang Indonesia, misalnya gitu ya. Tetapi itu hasil karya, gitu ya. Tetapi yang kita jual kepada publik itu tidak hasil karya, tetapi juga proses pembuatannya, kemudian nilai yang terkandung di dalam benda-benda itu harus datang ke tempat di mana destinasi yang melahirkan hasil karya tersebut. Nah, itu frontstage yang from the other countries ya, itu bisa saja, tetapi orang akan datang ke tempat di mana hasil karya itu ada. Nah, itu pengertian yang sederhana. Coba kita lihat di dalam penjelasan saya berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara di Sabtu menjawab dan saudara-saudara mahasiswa S1, S2, S3 yang menekuni bidang kepariwisataan, coba kita kenal. Di dalam gambar ini ya, itu saya beri judul kearifan lokal dalam bisnis pariwisata. Nah, kalau dikaitkan dengan perda-perda Provinsi Bali tadi, itu ada dua kata penting, budaya Bali, dan satu lagi adalah pariwisata atau kepariwisataan. Nah, kalau pariwisata, apa bedanya dengan kepariwisataan? Kalau kepariwisataan itu segala sesuatu yang berkaitan dengan pariwisata itu sendiri. Nah, di dalam penjelasan saya tadi, budaya itu ada tiga pengertian yang berkembang di seluruh dunia ini ya, penekun-penekun budaya itu.
satu budaya imaterial. Nah, budaya imaterial itu adalah pengetahuan, maksudnya pengetahuan tentang sesuatu. Nah, kalau Bali misalnya itu ukir-ukiran atau yang lain, itu pengetahuan tentang ukir-ukiran. Kemudian yang kedua, budaya material. Nah, material ini hasil karya yang bisa dilihat, bisa dipegang, itu namanya budaya material. Tetapi ada satu langkah yang hilang di sini antara pengetahuan dan budaya material. Ini ada proses, karena yang dimaksud budaya itu adalah satu kesatuan antara pengetahuan satu, kedua perilaku, perbuatan atau tindakan, dan yang ketiga adalah hasil perilaku, hasil perbuatan atau hasil tindakan. Itu namanya budaya. Nah, tinggal milih sekarang. Nah, menurut pandangan saya, dalam konteks kepariwisataan supaya dapat dijual kepada publik, dibisniskan, maka tiga-tiganya itu dapat dibisniskan. Pengetahuannya bisa didisplaykan untuk dijual, kemudian perbuatan, perilaku, dan tindakan itu bisa dijual, dan kemudian hasilnya, hasil perbuatan itu dapat dijual juga. Nah, tapi kebanyakan di Indonesia, tentu tidak semua, orang datang ke destinasi pariwisata itu langsung beli barangnya, hasil karyanya, apakah itu batiknya, kain batiknya, apakah ukir-ukirannya, batu, kayu yang diukir, dan seterusnya. Tetapi ada contoh loh Bapak Ibu sekalian, dan saudara bisa menjawab, dan saudara mahasiswaku semua, di Thailand ya, nggak saya sebut tempatnya, di Thailand itu ada wisatawan datang, kemudian diberikan penjelasan, ini ada destinasi pariwisata. Nah, salah satu diantaranya adalah tentang batuan. Nah, kita datang ke sana. Datang ke sana itu sudah diterima oleh calon guide-nya. Guide-nya itu akan menyampaikan, are you from America, are you from Africa, are you from Australia, are you from Indonesia, are you from Malaysia. Nanti digolong-golongkan, yang berbahasa Inggris ikuti guide-nya itu, yang pandai berbahasa Inggris. Kemudian kalau rombongan itu datang dari Malaysia, Indonesia, jadikan satu, itu nanti guide-nya yang bisa berbahasa Melayu. Nah, ketika kita beli tiket itu, kemudian kita dibawa sebuah tempat untuk duduk seperti rel itu, masuk ke ruangan. Nah, dalam ruangan itu dijelaskan dengan bahasa Melayu dengan baik fasih, gitu ya, mengenai gunung. Gunung ini sudah sekian abad berada, kemudian meletus dan kemudian mengeluarkan batu bebatuan, dan seterusnya dijelaskan bahwa batu-batuan itu akan menjadi berbagai jenis batu, ya toh, ada batu ake atau batu biasa, ada berlian dan seterusnya itu. Nah, kemudian setelah kita diberi pengetahuan, nah ini tadi level pengetahuan, diinternalisasi seperangkat pengetahuan tentang batu itu. Kemudian kita selesai masuk ke ruang hall tertentu. Nah, di hall itu ada sekian pekerja melakukan perbuatan, ya, melakukan pekerjaan tangan dari batu-batu tadi. Ini batu A, B, C itu digerindo, kemudian diukir, diperhalus sehingga menjadi batu-batu yang bagus yang dipakai oleh, nah gitu ya, wisatawan baik dengan berbagai tingkatan. Nah, jadi di situ kita menikmati perbuatannya, tindakannya, perilakunya dalam mengelola batu-batu tadi. Nah, kemudian setelah selesai terinternalisasi, baru keluar dari ruangan itu ada hall tertentu, itu barang sudah jadi. Nah, jadi sudah jadi hasil karyanya, hasil perbuatan. Nah, itulah yang saya maksud bahwa budaya itu satu kesatuan antara
pengetahuan, kemudian perbuatannya. Jadi perbuatan itu disetir oleh pengetahuan. Nah, perbuatan ini menghasilkan hasil karya tangan berupa batu akik misalnya, atau batu-batu sejenisnya. Bagus-bagus. Nah, dalam konteks Bali misalnya, nah ini Bali kan banyak ukir-ukirannya. Barangkali kalau kita menerapkan budaya dalam konsep seperti apa yang saya katakan, maka perlu dibentuk sebuah tempat tertentu, walaupun di luar silakan yang mau jual langsung hasil karyanya, tetapi secara akademik, nah ini nanti Warmadewa menjadi pionir mengajukan konsep kepada Provinsi Bali apa yang menyelenggarakan membangun. Ya, setidaknya itu merekomendasi budaya yang dimaksud perda-perda tadi ada 3 hal, satu satuan dari 3 hal itu: pengetahuan, perbuatan atau perilaku, dan hasil tindakannya. Nah, seumpama itu hasil karya ukir-ukiran, maka wisatawan itu masuk ke sebuah ruangan tertentu, diberi pengertian, diberi pengetahuan tentang kayu yang bisa diukir dengan baik, awet dan seterusnya, itu kayu ABCD. Kemudian tentang makna-makna ukiran satu persatu diberikan. Nah, jadi wisatawan silakan from Amerika, Australia, yang berbahasa Inggris ya, kemudian yang berbahasa Jepang, itu dikelompok-kelompokkan untuk memberi penjelasan oleh guide-guide itu. Nah, setelah terinternalisasi tentang pengetahuan tentang kayu yang baik diukir sebagai bahan ukiran, kemudian tentang makna-makna ukiran, kemudian masuk ke ruangan lain tertentu, yaitu pemahat-pemahat ukiran itu beraksi, berbuat, menatah, mengukir. Nah, jadi prosesnya itu juga merupakan destinasi pariwisata, tidak hanya pengetahuan, tetapi perbuatannya itu juga merupakan poin destinasi pariwisata. Nah, kemudian di tempat berikutnya ada hal hasil memahat tadi, hasil pahatan tadi. Nah, tinggal wisatawan mau beli, karena sudah terinternalisasi, langsung perbuatan, hasil karyanya sudah ada. Nah, 3 itu yang dapat dijual kepada publik, yang saya maksud di dalam bisnis pariwisata, bahwa yang dijual adalah kepada publik itu adalah budaya. Nah, dalam perda tadi sudah disebutkan kepariwisataan dan budaya Bali. Nah, barangkali itu yang perlu saya sampaikan, bahwa Warmadewa khususnya program pasca sarjana, lebih khusus lagi adalah program studi hukum doktor ya, kepariwisataan ini menjadi pionir untuk menjelaskan kepada masyarakat dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten dan kota. Dan mahasiswa tugasnya adalah menghasilkan karya-karya tulis berbasiskan apa yang telah saya sampaikan itu. Nah, jadi terakhir bahwa yang penting adalah 3 itu mudah-mudahan dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menyimak Adi Saptomo menjawab. Sampai jumpa pada jawaban berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan share.